Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Mohon maaf ada yang keliru dengan informasi saya. Saya kuliah pagi ini tidak mengganggu pembelajaran lain ya. Bahkan ada yang melaporkan ke Prodi, saya santai aja karena saya sudah juga jelaskan. Karena pembelajaran online ini penyerangan dan penjelasan tidak bisa lama-lama karena makan kuota ya. Oke, jadi Anda agar maklum pagi ini jaringan cepat dan lancar. Nanti kalau udah siang udah susah bukanya. Oke, kita mulai aja. Saya akan share hasil yang kemarin dulu lihat semuanya. Mohon di-mute-kan yang lain-lain. Oke, mute yang lain ya. Saya mau lihat ini. Oke. Nah, kemarin ini sudah selesai sampai laporan laba rugi, buku besar sudah, jurnal umum sudah, neraca sudah, perubahan modal sudah. Itu untuk perusahaan jasa. Nah, sekarang kita akan masuk ke perusahaan dagang. Tentunya kita akan menambah database-nya. Nah, seperti kemarin, ini hasilnya sudah ada, jurnal umum juga sudah ada, laporan rugi laba juga sudah ada, kemudian perubahan modal dulu, perubahan modal juga sudah ada, kemudian laporan neraca, ya, ini sudah balance. Laporan neraca dua versi saya buat, ya, 2 versi bentuk tampilan. Nah, itu kira-kira yang perlu Anda ketahui, ya. Kemudian hasil yang ini kalau sudah ada yang buat seperti saya, maka Anda bisa menghapus ini kalau tidak mau mengulang membuatnya. Mulai menghapusnya dari tabel jurnal. Buka tabel jurnal, lalu sorot ini semuanya, kemudian delete. Nah, itu dia. Kemudian buka tabel bukti transaksi, ini sorot, kemudian delete keyboard. Kemudian tabel perkiraan juga seperti itu, sorot, delete. Tetapi jika Anda butuh, boleh dipakai ini kembali. Nah, itu maksud saya. Ya. Nah, itu kira-kira tampilan yang sudah kita pelajari, yang sudah kita olah kemarin semuanya. Nah, sekarang kita langsung menyambung bagaimana pembuatan yang untuk kasus perusahaan dagang lagi. Nah, soalnya sudah saya kirim tadi malam atau kemarin itu. Kita akan lihat bagaimana menambah tabelnya, ada 4 yang harus kita tambahkan. Ya, pertama di panduan juga sudah pernah saya kirim. Create tabel desain. Nah, kita akan buat tabel master pelanggan pertama. Ini fieldnya seperti berikut. Nomor pelanggan saya singkat aja, teks 5. Kemudian diberi primary key, ya. Kemudian ini saya simpan dulu supaya bisa kasih follow up nanti. Namanya master file pelanggan. Nah, kita lanjutkan. Aturan lain juga harus kita pahami. Ini required-nya yes, ya. Indeks nomor duplikat sudah oke. Kemudian untuk memudahkan pencarian data, maka kita kasih combo box. Kemudian pilih sumbernya di master file pelanggan. Nah, kita lanjut. Nama pelanggan. Ini 30. Ini yes. Ini jika ada pelanggannya nanti kita isikan data itu. Kemudian alamat teks ini boleh 25 atau 30. Kemudian kota teks ini juga 25 atau 30. Lalu kode pos nggak usah, nomor HP sekarang yang penting. Teks 12. Oke, selesai untuk tambah master pelanggannya. Kita simpan kembali. Nah, kita lanjut. Untuk tabel yang tambahannya, tabel transaksi piutang. Sama caranya, create tabel desain. Nah, kita ulang membuat nomor pelanggan. Nah, ingat tadi 5. Ya. Kemudian validasinya 5 sudah. Dan kita memanggil kembali di sini supaya mudah. Ambil di sini master file pelanggan.
Ya, kita lanjut. Ini nomor bukti lagi. Sorry, bukan nomor bukti, nomor transaksi. Nomor transaksi, teks. Ya, begitu di enter teks, tapi pilihan data tipe auto number supaya otomatis. Ini sudah otomatis. Ya, tidak perlu kita ragukan lagi. Sudah lanjut ke tanggal. Tanggal tipenya date time, ini ingat kembali medium date, date buka kurung, ingat itu sudah kita pelajari juga. Untuk tanggal, kemudian yes, di sini. Ya, untuk tanggal index no sudah. Nah, sekarang kita lanjut setelah tanggal ada D garis miring K. Nah, ini data tipenya sudah teks 1, kemudian tolong diingat juga, dia sudah ada di tabel bantu 4. Tolong dilihat di sana, tabel bantu 4. Nah, itu. Kemudian tambahannya pada default value, pada validation rule, itu diketik D or K. Jadi abjad yang dikenalnya hanya itu. Kemudian validation text-nya, data yang benar hanya D atau K, atau kan keluar apa-apa kalau selain dari itu nanti. Oke, kita lanjut. Required yes. Index no sudah. Nah, kita lanjut. Jumlah teks, bukan teks tapi currency. Nah, ini sudah otomatis ya. Nah, ini kita simpan. Namanya transaksi piutang. Transaksi piutang. Oke. Nah, dia nanya, pertanyaan ini jawab nanti no. Oke, sudah 2, tinggal 2 tabel lagi. Nah, tabel master pelanggan lagi, sama caranya yang tadi, create, tabel design. Kita buat nomor supplier, ini teks 5, kemudian kasih primary key ini di sini, kemudian kita simpan dulu. Master file supplier, kemudian kita kasih combo box untuk memudahkan. Master file supplier sudah, tinggal lagi. Kemudian ini nama supplier sama dengan tabel pelanggan tadi ya, nama supplier teks 30. Ini yes. Sudah nama, alamat teks 25. Oke. Kota teks 25 juga. Sudah. Kemudian nomor HP. Nah, teks bukan ya, ini teks juga 12. Nah, oke, selesai untuk master supplier tadi. Ya, sudah. Ini kita simpan lagi. Ya, nah, sudah 2. Oke, sekarang kita lanjut tabel yang keempat, yaitu tabel transaksi hutang lagi. Nah, sama dengan yang di transaksi piutang. Kita buat nomor supplier. Nah, ini tolong diingat kembali tadi 5. Nah, ini teks box, ambil dari master pelanggan file supplier. Ya, pindah. Kemudian kita lanjut nomor transaksi, ini auto number juga sudah oke. Lanjut tanggal, ini date time sama dengan yang tadi, medium date. Kemudian date buka kurung tutup kurung. Oke. Sudah, lalu
Jadi garis miringkan kembali teks 1, ngambilnya di tabel bantu. Ya, sudah. Lalu ada aturan lain, validation rule tadi D or K. Data yang benar hanya D atau K. Oke, kita lanjut. Jumlah, ini currency. Dan otomatis berarti sudah siap, kita nyimpan. Save, ini tabel transaksi utang. Nah, jadi ini pertanyaannya jawab no. Jadi 4 tabel tambahan untuk transaksi perusahaan dagang yang nanti ada yang perpetual dan ada satu lagi, saya lupa namanya. Jadi tabelnya 4 sudah selesai. Nah, ini sudah selesai, lalu kita simpan close all lagi. Nah, lalu ada petunjuk nanti Anda lihat, tentu kita membuat relationship. Karena relationship kan kemarin baru 4 dilihat di sini. Database tool, ini relationship, ini yang 4 itu. Sekarang kita nambah 4 yang baru, klik dengan show table seperti ini, pilih tabelnya apa? Master pelanggan, master supplier, transaksi utang, dan piutang. Nah, ini dia. Oke, kita relasikan. Kita merelasikannya sama dengan yang sudah kita pelajari dulunya. Nomor pelanggan dengan nomor pelanggan kita relasikan. Nah, pastikan ini one to many, kemudian contreng, dia akan berelasi seperti itu. Kemudian nomor supplier dengan nomor supplier, pastikan one to many, contreng lagi. Nah, ini baru tabel-tabel ini yang berelasi. Bagaimana berelasikan dengan tabel yang sudah ada? Tentunya pengikatnya adalah ini, debit kredit di tabel bantu. Nah, sama dengan tadi cek, ini create, oke, ini juga create lagi, oke. Nah, pastikan seperti itu, lalu disimpan. Nah, itu untuk pembelajaran pembuatan relationship, ya nanti di sana. Kemudian saya close ini, atau tidak di close juga tidak apa. Lanjut, kita buat form sesuai dengan kebutuhan, yaitu form master untuk file pelanggan dan supplier. Caranya sama, form wizard. Yang ini dulu, file pelanggan, ini pastikan sebenarnya. Ambil dari tabel transaksi piutang temannya. Nomor pelanggan tidak usah karena sudah ada. Ambil nomor ini, tanggal, debit kredit jumlah. Next. Pelanggan sudah, next. Ini tabular boleh, next. Ini boleh ini saja atau boleh Anda ganti yang lain. Ini buat form master file pelanggan. Atau file form input. Nama itu bebas. Oke, 1. Nanti bisa Anda setel lagi. Nah, ini kalau tidak bagus, setel aja sesuai dengan keinginan Anda. Nah, seperti ini, karena debit kreditnya terlalu besar. Ya, oke, saya simpan. Save. Ya. Oke, yang kedua, form wizard, tabel, tabel apa lagi? Master supplier. Ini sama yang tadi, pindahkan semua. Pasangannya tabel transaksi hutang. Nah, itu ini pindahin dari nomor transaksi, tanggal, debit kredit, jumlah. Nomor supplier tinggal karena sudah ada dari tabel masternya. Next, kemudian next, ini tabular. Next, ini boleh Anda ganti maunya yang mana. Ya. Next, ini form input master supplier. Oke. Nah, begitu. Ya, ini bisa Anda setel juga. Kalau terlalu besar nanti ini setel di sini sama yang tadi.
Ini dikecilkan lagi, ya, save lagi. Nah, oke, sudah 2 formnya. Jadi tabel sudah, relasi sudah, form sudah. Kita membuat query lagi. Query saldo piutang dan saldo hutang. Nah, diperhatikan. Create, query design. Nah, yang diambil yang mana yang diambil? Tabel bantu sudah pasti. Tabel file master pelanggan 1. Kemudian tabel transaksi piutang, close. Nah, yang kita ambil itu adalah sebentar, saya agak maju. Nomor pelanggan pada transaksi piutang. Nah, ini. Kemudian nama pelanggan dari master file ini, ya. Kemudian jumlah dari transaksi piutang. Nah, itu. Kemudian ini letakkan kursor di sort, kemudian total, kemudian ini pilih sum. Kemudian sama dengan yang di neraca saldo kemarin, ini klik kanan, build, nah, klik tanda kali, double klik pada tabel, double klik pada bantu, double klik pada nilai. Oke. Nah, lalu kita run, hasilnya kosong. Ini kita pastikan SQL view-nya dengan jumlah ini. As saldo piutang. Oke. Save. Query saldo piutang. Oke, satu lagi. Query saldo hutang lagi, create. Query design sama dengan tadi. Add, ambil master supplier, kemudian transaksi hutang, close. Ambil nomor transaksi di transaksi hutang, nama supplier di master file supplier, kemudian jumlah di tabel ini. Sama dengan tadi, total dulu, kemudian pilih sum, kemudian lakukan klik kanan, klik kiri build, kali, double klik tabel bantu, nilai double klik. Oke, run. Kita buat rumusnya ini saldo hutang. Save. Saldo hutang. Oke. Nah, kita save, run, hasil kosong. Ya. Nah, itu query-nya. Kita lanjut pembuatan ini lagi, report wizard. Report wizard dari saldo piutang dan hutang. Nah, ambil ini, sudah otomatis klik ini, next. Ini next saja lagi, next. Ini sudah pasti ini saja, next. Ini boleh ini saja, boleh ganti, next. Ini daftar saldo piutang, finish. Nah, sama dengan yang neraca saldo, kita buat rumus. Design view, text box, letakkan di bawah report wizard. Nah, ini saldo piutang. Ini rumusnya sama dengan sum, buka kurung, saldo piutang. Nah, selesai. Save lagi. Tes lagi kalau mau. Nah, ini wajib 0. Ya, satu lagi, saldo hutang lagi. Create, report wizard. Nah, saldo neraca kiri saldo hutang lagi. Next, 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 next. Sudah pasti next saja lagi. Cari yang lain.
mana maunya. Nah, next. Daftar saldo hutang. Finish. Oke, selesai dengan yang tadi. Kita review, desain view kembali sama dengan yang tadi. Nah, ini saldo hutang. Ini rumusnya sama dengan sum, kita turun bulat dulu ya, dengan beta saldo hutang. Oke, saya save. Saya jalankan, hasilnya 0 karena data belum ada. Nah, itu dia. Jadi pembuatan database-nya sudah oke sampai di situ. Nah, ada pertanyaan dengan 19 orang yang hadir? Buka layar Anda. Sesuai dengan janji saya, sudah tidak mengganggu jadwal orang. Nah, membuat itunya yang saya rekam. Anda bisa melihat nanti lagi. Nah, pesan saya, kalau nggak ada yang bertanya, nanti soalnya itu Anda buat Andanya dulu ya. Jurnalnya yang benar, seperti si Sufriandio, jurnalnya benar, cuman neraca saldo belum dimasukkan. Jadi nanti hapus file yang saya kirim ini, ya, Dio. Iya, Pak. Kemudian masukkan pakai neraca saldo, lalu jurnalnya, ya. Nanti sudah kelihatan hasilnya. Nah, ini yang kita bahas bersama kembali, bagaimana menyusun laporan keuangannya. Nah, itu yang belum saya buat yang benarnya itu. Iya, Pak. Oke. Yang lain juga seperti itu harapan saya minta seperti itu. Pekerjaan Anda masih banyak yang terhutang dengan saya. Nah, itu makanya kalau Anda tunggu-tunggu tambah berat. Yang lain ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nah, kalau tidak, absen Anda tetap di jam 4 nanti, jam 4 sampai jam 6 di Moodle, yang di Moodle. Lain di Bitly sudah bisa Anda isi pagi ini. Nah, ada yang kuliah pagi ini? Jam 7.30 ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, silakan exit, nanti semua ini akan saya kirim di WA dan di Moodle. Ya, sampai ketemu, tidak mengganggu kegiatan lain. Aman, lancar. Ya, terima kasih, selamat mencoba.